Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Aswia dengan NIM 20700120007, mahasiswa pendidikan matematika UIN Alauddin Makassar. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang bangun datar, mulai dari pengertian, cara mencari kelilin, dan cara mencari luas dari bangun datar tersebut. Untuk itu, simak video berikut ya. Tapi jangan lupa like and subscribe-nya. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata bangun datar. Ya betul, bangun datar merupakan bangun yang memiliki permukaan yang datar serta hanya memiliki dua dimensi saja, yaitu panjang dan lebar. Kemudian bangun datar juga biasanya dibatasi oleh garis-garis lurus dan garis-garis lengkung. Pada video kali ini saya hanya ingin menjelaskan 8 bangun datar saja, mulai dari persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu main games ya. Jadi gamesnya itu mencari bangun datar pada gambar. Jadi waktu gamesnya itu selama 15 detik, dimulai dalam hitungan 1, 2, 3. Karena waktunya sudah habis, maka kita bahas jawabannya ya. Jadi untuk yang bertanda warna merah itu merupakan bentuk persegi, kemudian yang berwarna kuning bentuknya persegi panjang, kemudian yang berwarna pink bentuknya layang-layang, kemudian matahari bentuknya lingkaran, kemudian yang berwarna biru tua merupakan jajar genjang, kemudian yang berwarna hijau merupakan trapesium, dan yang biru tua merupakan bentuknya segitiga, dan yang terakhir yang berwarna orange bentuknya belah ketupat. Itulah contoh bentuk-bentuk bangun datar pada kehidupan sehari-hari. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai bangun datar, simak video berikut ya, dan jangan lupa like and subscribe-nya. Pertama, persegi. Persegi merupakan bangun datar yang memiliki 4 buah sisi yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang sama besar, yaitu sebesar 90 derajat atau biasa disebut dengan sudut siku-siku. Persegi juga setiap diagonalnya membagi 2 buah sudut yang sama besar yang terbentuk oleh sisinya. Kemudian sudut yang terbentuk merupakan sudut siku-siku. Dalam mencari kelilin dari persegi adalah 4 kali sisi. Mengapa 4 kali sisi? Karena persegi memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, sehingga dalam mencari kelilin kita tinggal kalikan 4 kali sisi. Kemudian untuk mencari luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Kedua, persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki 2 buah sisi yang sejajar dan sama panjang dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Dalam mencari keliling persegi panjang dengan cara 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Mengapa demikian? Karena persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar
dan memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Jadi, dalam mencari keliling itu dengan cara 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Kemudian, dalam mencari luas dari persegi panjang, yaitu dengan cara panjang kali lebar. Ketiga, segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan memiliki 3 titik sudut. Kemudian dalam segitiga ada yang dinamakan dengan alas segitiga dan tinggi segitiga. Alas segitiga merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga dan tingginya merupakan garis tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alas. Jenis-jenis segitiga dapat ditinjau dari yang pertama panjang sisi-sisinya, yang kedua besar sudut-sudutnya, dan yang ketiga panjang sisi dan besar sudutnya. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya terbagi atas 3. Yang pertama, segitiga sebarang. Segitiga sebarang merupakan sebuah segitiga yang tidak memiliki sisi yang sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki merupakan sebuah segitiga yang memiliki 2 buah sisi yang sama panjang. Kemudian yang ketiga, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi merupakan segitiga yang memiliki 3 buah sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang sama besar. Yang kedua, jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama, segitiga lancip. Segitiga lancip merupakan segitiga yang memiliki 3 buah sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul. Segitiga tumpul merupakan segitiga yang memiliki salah satu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Yang ketiga, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku merupakan segitiga yang memiliki salah satu sudutnya yang besarnya adalah 90 derajat. Yang ketiga, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dan besar sudutnya terbagi atas 2. Yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki merupakan segitiga yang memiliki 2 buah sisi yang sama panjang dan salah satu besar sudutnya adalah 90 derajat. Dan yang kedua, segitiga tumpul sama kaki. Segitiga tumpul sama kaki merupakan segitiga yang memiliki 2 buah sisi yang sama panjang dan salah satu besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dalam mencari kelilin dari suatu segitiga, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi-sisi segitiga tersebut. Kemudian dalam mencari luas segitiga dengan cara 1/2 alas kali tinggi. Keempat, lingkaran. Lingkaran merupakan bangun datar yang terbentuk dari sekumpulan titik-titik dengan jarak konstan atau teratur dari titik tetap pada suatu bidang. Titik tetap pada lingkaran disebut dengan titik asal atau titik pusat lingkaran. Terdapat 6 bagian pada lingkaran. Yang pertama, titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran merupakan sebuah titik yang berada pada bagian tengah lingkaran dan memiliki jarak yang sama pada bagian luar lingkaran. Yang kedua, jari-jari. Jari-jari lingkaran merupakan sebuah garis yang ditarik mulai dari titik pusat hingga ke sisi luar lingkaran. Yang ketiga, diameter lingkaran. Diameter lingkaran merupakan sebuah garis lurus yang melewati titik pusat dan menghubungkan 2 titik yang terdapat pada sisi lingkaran. Ingat ya teman-teman, tidak semua garis yang ditarik dari sisi satu ke sisi lain disebut dengan diameter. Sebuah garis bisa dikatakan sebagai diameter
Jika garis itu melalui titik pusat, berupa garis lurus, dan menghubungkan batas lingkaran dari dua titik yang berbeda dan keduanya saling berhadapan. Yang keempat, tali busur. Tali busur merupakan sebuah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tetapi tidak melewati titik pusat. Yang kelima, busur lingkaran. Busur lingkaran atau biasa disebut dengan kurva merupakan bagian dari lingkaran yang terbagi oleh tali busur atau kurva. Yang keenam, sudut pusat. Sudut pusat merupakan sudut yang terbentuk dari dua buah jari-jari lingkaran. Rumus dalam mencari keliling lingkaran yaitu 2 kali Pi kali R. Kemudian dalam mencari luas lingkaran yaitu Pi kali R atau Pi R kuadrat dengan nilai Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Kelima, trapesium. Trapesium merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Jenis-jenis trapesium terbagi atas 3. Yang pertama, trapesium sembarang. Trapesium sembarang merupakan trapesium yang tidak memiliki sisi yang sama panjang. Yang kedua, trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki merupakan trapesium yang memiliki sepasang sisi yang sama panjang selain memiliki sepasang sisi yang sejajar. Yang ketiga, trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku merupakan trapesium yang memiliki salah satu sudutnya besar, sudutnya adalah 90 derajat. Rumus dalam mencari keliling trapesium yaitu dengan cara menyembelahkan semua panjang sisi-sisi trapesium. Kemudian cara mencari luas trapesium yaitu dengan cara 1/2 kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Keenam, jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, serta memiliki dua pasang sudut yang sama besar, yaitu sepasang sudut lancip dan sepasang sudut tumpul. Rumus dalam mencari keliling jajar genjang adalah 2 kali sisi alas tambah sisi miring. Kemudian dalam mencari luas jajar genjang adalah sisi alas kali tinggi. Ketujuh, belah ketupat. Belah ketupat merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 2 sudut yang berhadapan sama besar. Rumus dalam mencari keliling belah ketupat adalah 4 kali sisi. Sedangkan rumus dalam mencari luas belah ketupat adalah 1/2 kali diagonal pertama kali diagonal kedua. Yang terakhir, layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan saling membentuk sudut yang berbeda, sehingga layang-layang memiliki 2 diagonal yang tidak sama panjang. Rumus dalam mencari keliling layang-layang adalah 2 kali sisi pendek tambah sisi panjang. Kemudian dalam mencari luas layang-layang adalah 1/2 kali diagonal pertama kali diagonal kedua. Semoga pada video tadi bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.